Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Dina, wali kelas dari kelas 4D. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan untuk mengikuti pembelajaran daring setiap harinya. Baiklah, hari ini kita masih belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tertulis tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tertulis tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Caranya, dengan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah secara terstruktur. Yang keempat, setelah membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dengan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah secara terstruktur. Nah, kalian sebelumnya di pembelajaran kelima telah mendengar ataupun membaca cerita tentang suku Minang. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah anak-anak masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang anak-anak ingat tentang suku tersebut? Marilah kita baca kembali cerita tentang suku Minang. Paragraf pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sama adalah Maling Mindang. Paragraf, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Paragraf ketiga, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Berikutnya paragraf keempat. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam bentuk pesta adat. Paragraf kelima, suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya.
Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate padang dan dendeng balado. Nah, itulah tadi cerita tentang suku Minang. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf biasanya ditandai dengan masuknya ke baris baru, kadang-kadang dimasukkan tanpa memulai baris baru. Di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimatnya. Nah, dalam kalimat-kalimat di setiap paragraf tersebut mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok, anak-anak? Ya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Dan bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Gagasan pokok dapat ditemukan di awal paragraf, atau bisa kita sebut dengan paragraf deduktif. Bisa di akhir paragraf, paragraf induktif, atau bisa juga pada awal dan akhir paragraf, disebut paragraf campuran. Dan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan pokok. Nah, di sini Ibu beri contoh dari cerita tadi, paragraf pertama, gagasan pokoknya suku Minang terdapat di Sumatera Barat. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya orang Padang atau orang Awak dengan bahasa Minang. Berikut contoh rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Sebelumnya kita telah belajar tentang sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang anak-anak akan membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, di buku LKS halaman 16 ada kolom seperti ini. Di situ anak-anak akan membuat rencana kegiatan. Misalnya, Ibu beri contoh. Nama kegiatan. Membersihkan perpustakaan sekolah. Hari tanggal Minggu 26 Juli 2020. Tempat perpustakaan SD Tunas Wadan. Waktu pukul 9 WIB waktu Indonesia Barat sampai selesai. Target peserta 35 siswa. Tujuan kegiatan membersihkan perpustakaan dan lingkungan sekitarnya. Latar belakang, lingkungan perpustakaan sudah lama tidak dibersihkan, sehingga menjadikan kondisi belajar kurang nyaman dan kondusif. Penanggung jawab kegiatan, Ketua Kelas 4. Untuk tugas kalian, kerjakan latihan di buku LKS, pembelajaran ke-6, halaman 14 sampai 16 ya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini.
Sekian dan terima kasih. Tetap di rumah, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak aman, dan rajinlah membantu orang tua di rumah. Tetap semangat ya anak-anak, belajarnya dari rumah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.